Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point, program yang setiap pekan menghadirkan newsmaker. Sebulan terakhir, perkara pencatutan nama presiden plus isu Papa minta saham yang diduga dilakukan Ketua DPR Setia Novanto menjadi isu panas. Masalah ini lalu masuk ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR yang mendapat tugas mulia untuk membuktikan adanya pelanggaran etik atau tidak. Saat meminta keterangan Sudirman Said dan Ma'ruf Samsudin, MKD memutuskan sidang secara terbuka. Namun Setia Novanto, sidang berlangsung secara tertutup sehingga memancing kemarahan publik. Kritik yang mengalir deras ke MKD bukan hanya soal sidang terbuka atau tertutup, juga menyorot apa sebenarnya yang terjadi dalam persidangan. Tamu saya berikut adalah Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Surahman Hidayat. Pak Surahman, terima kasih sudah datang ke DBS. Terima kasih. Itu kemarin itu menjadi anti klimaks persidangannya, terutama karena tertutup dan banyak sekali orang marah. Tapi mungkin ada alasan mengapa itu tertutup. Ya, secara pribadi saya bisa memahami ya kekecewaan atau bahkan mungkin kemarahan banyak kalangan ya. Tapi soal terbuka tertutup dalam persidangan MKD itu pertama adalah sesuai aturan. Jadi pertama, Undang-Undang MD 3 bahkan membatasi persidangan MKD itu bersifat tertutup, titik. Tapi kemudian untung ada Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015 mengatakan bahwa persidangan MKD bersifat tertutup, tetapi bisa terbuka kalau disetujui, disepakati di persidangan. Nah, di poin itu kemudian kita rapat atas desakan ataupun ini kepentingan transparansi. Jadi bagaimana persidangan nanti terbuka atau tertutup, maka diputuskanlah persidangan terbuka dan tertutup sesuai kepentingan persidangan. Sesuai kepentingan persidangan. Yang jadi soal adalah dua sidang sebelumnya sudah terbuka. Publik lalu berharap yang ketiga mestinya juga terbuka. Karena kalau yang dua sudah terbuka, yang ketiga terbuka, orang tidak mencurigai apapun. Tapi begitu tertutup yang ketiga, orang merasa ada sesuatu di sana. Jadi prosedurnya sama. Pada persidangan pertama dan kedua ditanyakan kepada terperiksa. Itu harus ditanyakan kepada terperiksa. Ya, apakah saudara bersedia memberikan keterangan kepada rakyat Indonesia secara terbuka? Jawabannya siap yang mulia, kan begitu. Betul. Tok. Terus? Nah, yang kedua juga begitu. Nah, yang ketiga juga oleh ketua sidang ditanyakan sesuai dengan prosedur. Ya, apakah saudara akan memberikan pembelaan keterangan itu dalam sidang bersifat terbuka atau tertutup? Begitu pertanyaannya kan? Ya, betul. Nah, beliau memohon, memohon sampai 3 kali kan? Memohon, bisa tertutup. Lalu saya colek ketua sidangnya. Tanyakan alasannya gitu kan. Tanyakan alasan. Dan alasannya apa? Nah, yang kemudian alasan mohon dimaklumi karena keterangan saya itu ada hal-hal yang menyangkut kepentingan negara dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ya oleh sidang bagaimana bisa dipahami, ya kita hormati. Ya udah tertutup. Tetapi di dalam persidangan itu kan begini Pak Ketua. Saya harus panggil Pak Ketua karena Ketua MKD. Ada nggak kemungkinan para anggota dan pimpinan MKD untuk melakukan voting untuk mengatakan kita mau terbuka nih, lalu kemudian menanglah yang terbuka? Apakah masih didengar suara dari terperiksa dalam kasus seperti itu? Iya, waktu itu kan tidak memilih teknik voting karena memang prosedurnya ya tinggal nanya kepada terperiksa gitu. Hak terperiksa lah gitu. Kita tidak bisa memaksakan pilihan terperiksa itu untuk terbuka atau tertutup, ya monggo. Nah, hanya ketua sidang tentu ya dia pandai-pandai coba mengarahkan itu aja gitu. Ya, Pak Ketua, masalahnya adalah begitu tertutup, bukan saja media seperti kita yang marah kemarin, tidak ada penjelasan, katakanlah statement untuk mengatakan sidang ini tertutup, lalu kemudian keluar semua kameranya. Itu tidak terjadi, bukan? Dan marah itu publik. Kita lihat, saya hanya menyampaikan beberapa memes yang kemudian saya rasa Pak Ketua juga sudah baca, sudah lihat. Coba lihat.
Nah, ini ada Arnold Schwarzenegger. Tolong kasih tahu di mana gedung ini. Maksudnya gedung DPR. Itu tanda panahnya ke situ, Pak Suraman. Kita lihat lagi yang berikutnya. Anak kecil, Pak Putin, tolong kirim rudal ke gedung DPR kami. Ini cerita ketika Rusia punya pesawat ditembak sama Turki, tapi kemudian orang mungkin masih menghubung-hubungkannya. Coba lihat lagi satu lagi. Nah, ini dia. Mr. Putin ya. Boleh rudalnya Rusia buat Turki dirubah koordinatnya sedikit. Kemana? Senayan. Masih ada lagi. Ini gambar, ya sekarang lagi rajin sekali orang kreatif kirim gambar. DPR terbakar karena kena tembakan itu. Sukses peluncuran roket Soyuz operator bla 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 dari Putin. Pak Ketua, ini kan cerita respons publik terhadap kejadian yang kemarin itu. Tanggapan Anda? Pertama tentu perlu didudukkan apakah tertutupnya sidang kemarin itu mengada-ada atau kan adalah hanya taktik atau apapun. Saya jelaskan itu sesuai peraturan begitu kan, dan sesuai etika. Etikanya itu tanya dulu kepada terperiksa. Dua terperiksa sebelumnya jawabannya siap. Nah, kurang beruntungnya begitu dalam tanda kutip terperiksa ketiga, ya haknya dia memilih mohon tertutup. Ya, gitu. Ini begini Pak Ketua, ini kesannya seolah-olah didesain. Kesannya. Karena kalau kemarin itu misalnya ditanyalah kepada Pak terperiksa ini Setia Novanto, ditanya, Anda mau sidang ini terbuka atau tertutup? Lalu kemudian orang tahu, di publik tahu dia mengatakan tertutup. Itu selesai, tidak akan ada pertanyaan lebih lanjut. Seperti ketika Sudirman Said ditanya terbuka. Lalu kemudian Mahfud Samsudin ditanya terbuka. Bagian itunya saja sudah cukup untuk mengatakan ini tidak disangka ada apa-apa. Kira-kira bagaimana Pak Ketua? Di poin itu memang ya teknik komunikasi kurang. Itu diakui, ya kan? Bagusnya kan dikomunikasikan, Bro. Betul. Jadi maklum, karena kalau Anda tertutup, kita tutup pintunya. Karena terperiksa milih tertutup, dimaklumi, kan? Jadi tidak berubah sangka itu ke MKD, kan? Nah, ini karena kekurangan teknik di situ, ya kan? Diakui itu adalah satu titik lemah. Ya. Atau memang sudah didesain dari awal bahwa memang ini tertutup, jadi nggak perlu ada persoalan lagi di dalam rapat, sehingga udah langsung begitu. Bahkan Setia Novanto masuk melalui pintu lain yang kemudian dibilang ada press conference dulu, ternyata tidak terjadi. Atau baru dibicarakan? Tidak itu. Tidak. Jadi memang begitu adanya, ya cuma karena semangatnya. Ya kan begitu Pak Setnop datang, wah begitu gegap gempita, lalu perlu pengamanan ya semua ya kan, ditutup, lalu ketua sidang memulai, menanyakan pas minta tertutup, jadi terus begitu. Ada lagi satu meme yang kita boleh lihat Pak Ketua, memes, coba lihat. Ini Jokowi seolah-olah lagi bertelpon dengan pemimpin Rusia, Vladimir Putin. Lagi sibuk nggak, Bro? Dijawab dari sana, "Piye Mas?" Saya juga nggak tahu suara Putin seperti apa. Kemudian kita lihat satu rudalnya bisa diarahkan ke tempat lain. Kemana? Senayan. Oke, sip. Nah, maksud saya betapa dampak dari tata cara bersidang kemarin begitu luas, Pak Ketua. Iya, betul. Terasa nggak kemudian kemarahan ini sampai ke ruang MKD? Bukan hanya ke ruang MKD, ya ke saluran komunikasi masing-masing juga kan deras. Wah, itu. Asalnya doa itu doa positif begitu kan. Kalau setelah itu doanya jadi berbalik arah gitu. Waduh. Ini soalnya kan pertanyaan soal perbedaan perlakuan. Mari kita lihat bagaimana ketika sidang hari pertama ketika Menteri ESDM bicara. Menyampaikan terima kasih untuk kesempatan ini. Dan saya juga ingin menyampaikan penghargaan pada pimpinan, pada Yang Mulia, bahwa saya hadir di sini tidak lain ingin memuliakan Dewan.
tidak ada maksud pribadi untuk menyerang siapapun, dan seharusnya apabila Dewan ini ingin menjaga kehormatan, orang yang mengadu harusnya dilindungi, dimuliakan, bukan diperlakukan sebagai orang yang seperti bersalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini maka sidang saya nyatakan ditutup. Anda yang memimpin sidang, saya tahu waktu pada hari pertama, dan orang merasa puas, bukan karena Anda di depan saya untuk mengatakan begini. Tiba-tiba yang kemarin tidak seperti ini. Bahkan kalau membandingkan Sudirman Said merasa seperti pesakitan, yang kemarin itu seperti ada hak istimewa untuk kemudian tidak terungkap, Pak Ketua. Ya, munculnya berbagai kesan itu kan hal yang ya biasa, bahkan mungkin sudah bisa diantisipasi karena tadi ada perbedaan terbuka menjadi tertutup itu kan akan memunculkan berbagai. Dan ini menjadi bahan tentu saja bagi teman-teman MKD. Ya, artinya apa yang terjadi tentu masyarakat berhak menilai, berhak memberikan pesan ya kepada MKD. Nah, mudah-mudahan pesan ini bisa dicerna nanti tentu dalam pertemuan-pertemuan saya dengan mereka, dengan anggota. Pembicaraan kita setelah jeda berikut. Pemirsa, kami akan segera kembali.